Hai guys, ini Ron. Yang kamu tunggu-tunggu, episode Coachella akhirnya tayang di traktir.id/kekoreaan. Yang diupload di Spotify ini cuman bagian dari kekoreaan festnya, karena kami pikir kalian butuh mendengarkan pendapat dari pendengar yang lain tentang permasalahan ini tanpa harus membayar lebih dan ngasih kita cendol. Tapi kalau misalkan kamu pengen dengerin episode yang utuh, yang lengkap, kamu bisa cek link di description dari podcast ini. Kasih kita cendol dan selamat mendengarkan. Hai Cinggu, Dita nih, member Secret Number. Hehe, canda. Sekarang kita lagi kerja sama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita pakai buat publish podcast ini. Nah, gue mau ngasih tahu kalau lo pengen bikin podcast juga, lo bisa pakai aplikasi Anchor karena cara upload dan bikin podcast di aplikasi ini gampil banget. Kabar gembiranya, pakai aplikasi Anchor 100% gratis. Semua yang lo butuhin buat bikin podcast dan distribusi ke Spotify dan yang lainnya juga bisa dari aplikasi Anchor. Buruan download aplikasinya dan bikin podcast lo sekarang. Gue harusnya buka manifest siapa yang paling cocok tampil di Dahsyat. Ini Dahsyat, wah gila, Hanggeng lah yang paling dahsyatnya, Hanggeng. Gue bikin kekoreaan manifest bertanya kayak gimana nih tentang Coachella, apa harapan atau enggak, ada nggak sih artis Korea yang pengen kalian lihat untuk tampil di Coachella, atau merasa ada yang cocok tampil di Coachella, atau juga menanggapi ribut-ribut Coachella kemarin. Intinya gitu. Mulai dari Ronzi dulu ya, silakan dibacakan Ron. Capek lo ya pasti ngos-ngosan ya, karena ngomong terus dari tadi. Yes. Dari Instagram ada DM ya. Ini mereply dari unggahan kita di Instagram. Dia bilang sebenarnya pengen SNSD tampil di Coachella, tapi mengingat diskografi SNSD kayak lagu-lagunya SNSD agak kurang cocok deh kalau dibuat joget di Coachella gitu. Paling banter ya Aigar Boy. Gue koreksi ya, ada Catch Me If You Can. Terus juga ada You Think You Real Cool. Banyak loh SNSD itu lagunya sebenarnya. Iya, enak-enak. Bahkan Gigi itu juga menurut gue cocok tau. Itu juga itu festival banget cuy. G itu festival banget jujur. Jadi aku beralih pengen G-Idol aja tampil di Coachella. Bakal pecah banget kalau Tomboy sama OO buat party di Coachella. Oh iya, G-Idol cocok banget. Ya, Idol. Gue sebenarnya pengennya si LC Black Dress sih cuy, kayak tolong. Si LC Black Dress dong, please. Iya, bisa. Tapi kayaknya si LC susah sih. Ya udah sih, kayak bye aja gitu kan. Oke, gue bacain ada dari di Twitter, dia ada nge-quote retweet namanya @diahlrs ya. Dia bilang, Coachella ya. Jujur aku baru Coachella itu semenjak Blackpink jadi bintang tamunya, dan baru tahu kalau ternyata Epic Hike udah dari tahun 2016 tampil di Coachella. Sebenarnya ya, kalau menurut aku masalah PEV2 ini ya cuma adu gengsi aja sih. Setuju banget gua. Biasalah nggak bakalan ada ujungnya kalau jadi bahan perdebatan terus. Aku sih udah senang lihat perwakilan Asia yang dibawa sama act Rising bisa tampil di sana, bisa denger Utada Hikaru nyanyi lagu First Love, andalannya yang menemaniku masa kecilku dulu. Terus denger lagu Sempurna yang dinyanyiin sama Nikki Zevanya, sampai reuni 21 yang bikin kaget semua orang. Kalau bisa sih ke depannya makin banyak perwakilan dari Asia, khususnya Indonesia, yang bisa tampil di sana. Agnes Mo gitu kan ya. Siapa tahu nih tahun depan ada rezeki buat tampil di Coachella. Terus One Ok Rock kayaknya keren juga. Gue gak tahu nih apakah kita bayar atau kita di-invite. Gue sama sekali tidak tahu ya untuk urusan Coachella ini. Terus One Ok Rock kayaknya keren juga kalau tampil di sana. Sama dari artis K-popnya siapa ya? Mungkin Psy bisa biar nostalgia lagu Gangnam Style. Wah, keren sih Psy. Bener. Nostalgia lagu Gangnam Style itu tuh. Tapi yang manifest yang manifest ini tuh banyak juga yang nyebut artis Indonesianya sih, kayak lebih ngarepin artis Indonya, kayak berharap selain Nicky sama Rich Brian, Zivilia gitu ya, Fagetos, ya, kangen band. Iya, kangen band sih itu. Next di Instagram ya ada Korean Manifest. Halo kakak-kakak, aku pengen ngebahas Aespa yang ikut Coachella. No offense ya, tapi buat fans Aespa, it's just my personal opinion. Well, I think aku turut seneng sih Aespa ikut Coachella. Tapi
apakah cocok lagu-lagu aespa ada di Coachella? Karena I think Coachella butuh lagu-lagu yang bisa bikin interaction sama penontonnya gitu gak sih? But well, lagu-lagu yang kayak Black Mamba, Savage, dan lain-lain, lagunya tuh kayak gak bisa dibikin interaction sama penonton gitu loh. Apalagi dengan suara mereka di lagu itu yang kayak calm banget. Coba bayangin deh aespa perform, terus penonton juga ikut nyanyi teriak-teriak lagu Savage. Tapi aespanya suaranya tetap yang calm gitu. Ya nggak cocok gitu loh. FYI, aku ngebahas lagu-lagu yang masih awal-awal debut ya guys. Kalau lagu-lagu yang sekarang sih bisa banget. Kayak misalnya yang Energy itu bisa banget kata dia. Wait, by the way, ini bukan aku doang kan yang ngerasa lagu-lagu aespa di awal debut tuh kayak mereka nyanyinya kayak calm banget, kayak stabil banget gitu. Dan apakah mungkin mereka bakal nyanyi lagu Savage live? Pasti lip sync gak sih? Soalnya tuh lagu kayak stabil gitu dari awal banget sampai akhir. Wajay. Oh iya. Gara-gara pas aespa ini kayak gue menemukan cuitan kalau aespa itu jarang nyanyi secara live. Bener gak sih? Kayak itu ada dari fansnya sendiri yang bilang kayak SM tuh sedikit ngasih kesempatan untuk mereka tampil secara live, padahal mereka secara vokal udah tokcer lah gitu. Tapi gue nggak sih emang ya, karena memang pas kalau misalnya aespa performs, gue itu perform kayak memang fokus ke performance-nya sih ya. Kalau menurut lu gimana? Kalau untuk TV gue gue percaya kalau di TV itu pre-record. Jadi pre-record jatuhnya nggak jauh beda sama lip sync sih kata gue. Cuman kayak ya di record terpisah aja gitu. Cuman nanti dijahit gitu kan. Dan gue bukan tipe orang yang menikmati penampilan pre-record gitu. Maksudnya kayak berasa banget visual yang ditampilkan di situ dengan audionya itu tuh nggak sinkron. Maksudnya beda dari dua circumstances yang berbeda gitu. Kayak waktu itu pas gue pernah nonton Taeyeon live info. Terus gue tahu dia live tuh kedengaran banget dia live. Tapi video yang dia live sama yang dia nyanyi audio live itu beda. Jadi dua momen yang berbeda terus dijadiin satu dan itu berasa banget. Dan kalau aespa gue yakin sih suara mereka bagus banget sih menurut gue. Kualitasnya juga udah oke. Maksud gue kalau untuk urusan vokal gue percaya SM nggak mungkin ngambil vokalis tuh yang nggak bisa nyanyi. Ya gitu aja gitu. Ya paling kalaupun nggak bisa nyanyi nanti 2 tahun lagi bisa nyanyi gitu maksudnya. Mereka judgementnya tuh keren banget untuk soal vokalis gitu. Tapi kenapa aespa kenapa aespa jarang tampil live itu gue juga nggak tahu kenapa. Tapi gue setuju sih mereka memang di TV karena emang kebutuhannya buat TV juga sih ya. Jadi kayak nggak perlu dipertanyakan juga. Tapi ya memang gue sedikit banyak cukup setuju sama yang Sander tadi yang gue bacain itu omongin. Soal yang lagu-lagunya agak terlalu kalem atau gimana. Tapi lebih ke itu tadi sih yang obrolan kita di awal sih kayak kekhawatiran kayak bisa nggak nih mereka menampilkan stage yang berbeda dengan apa yang mereka tampilkan di TV gitu. Karena kalau sama tuh mungkin kalau pasarnya Coachella mereka nggak pernah nonton Music Bank mungkin amazed kali ya. Tapi kalau pasarnya fans K-pop nih yang nonton live streaming yang emang udah tahu aespa gitu kayak gue sama lo gitu, pasti kan berasa kayak ya kayak gini lagi gitu kan. Oke, gue lanjut baca yang di DM Twitter Korean Manifest. Halo Kak Aaron dan Kak Dita, aku mau utarin pendapatku soal huru hara Coachella. Guys, buat apa sih ributin soal per-Coachellaan ini? Mau diundang langsung sama CEO-nya atau diundang lewat ATX Rising? Ujung-ujungnya sama aja tampil di Coachella. Kalau aku ngeliatnya fandom aespa sama fandom Blackpink sama-sama aja anehnya ngeributin hal ini. Nggak ada yang mending, ini emang udah sering aja bacot-bacotan mereka di TikTok dari soal Daesang. Jadi Coachella pun ikut jadi hot topic buat mereka. Epic Hike udah datang di 2016, terus 2019 itu Blackpink dan band Hyukoh. Ini gue miss banget yang Hyukoh ya, gue sama Ron tadi miss sama. Ternyata Hyukoh itu juga diundang pas yang sama first Blackpink indie itu. band gak tuh? Iya, first Korea band apa? Kan kalau Epic High kan hip hop group kan. Beda-beda nih. Tolong banget jangan dilupain Yorobun, Hyukoh juga ada. Dan sedihnya tadinya Big Bang jadi line up di 2020 tapi ternyata nggak ikut muncul di 2022. Big Bang pave the way buat artis Korea yang pertama batal perform di Coachella. The first Korea cancel in Coachella. Seakan-akan Big Bang cancel, enggak. Pengen banget lihat
Oh ini dia bilang pengen banget lihat DPR di Coachella. Crush juga cocok, ya ampun tolong banget lah pihak Coachella diundang-undang penyanyi-penyanyi kayak hip hop dan kayak R&B-nya biar orang nggak mikir musik Korea cuman K-pop doang. Segitu misuh-misuh dari aku, pokoknya fans Blackpink dan aespa kalian norak banget harus sampai ribut. Mau aja, gue norak banget ya agak botnya. Kalian norak banget harus sampai ribut. Mau aja lu pada jadi antek-antek agensi yang belain artis sampai segitunya. Keren nih. Terima kasih Karon dan Kadita. Aku harap punya aku dibacain ya, soalnya udah kesel banget. Sehat selalu semuanya. Antek Terima agensi, kasih. budak agensi yang ada Gua mah. setuju banget. Oke, dari budak agensi yang lain yang cocok tampil di Coachella udah pasti Icon. Tapi pas sama Hanbin. Kalau soal Epic Hype versus Oknum Blink, gue cuman bisa nyengir sih. Kayak ini dunia K-pop kok heboh mulu ya. Kalau soal siapa yang pertama atau siapa yang duluan, itu esensi manggung di Coachella-nya malah kagak dapet gara-gara ketutupan fans blow on. Astagfirullahaladzim. Heran banget dah, nih bocil-bocil pave the way demen banget berlomba-lomba biar bisa proclaim dia yang pertama. Manggung noh di Papua biar jadi yang pertama. Bener juga sih. Belum ada boy band atau girl band K-pop manggung di MotoGP Mandalika. SM, kalau lo denger, gue yakin lo denger podcast ini, siapapun PR-nya SM dari Indonesia, jadikan itu momentum buat MotoGP berikutnya tampil di Mandalika. Sabet gelar first itu di MotoGP Mandalika. Silakan, the floor is yours. Oke, lanjut, gue bakal bacain yang ini karena nggak laku ya manifest kita, jadi bisa dibacain semuanya nih. Enggak. Mungkin karena gue salah ngepostnya hari weekend. Weekend tuh memang secara traffic atau secara engagement di sosial media tuh turun bulan banget. Puasa memang. apalagi kan? Nggak bagus. Bagusnya tuh weekdays sampai hari Kamis. Harusnya jam-jam sahur loh maksudnya. Jadi ini ada yang nge-reply dari @upgujong SC, dia bilang I'm biased but day 6 please. Tahun depan belum bisa tapi masih ada tahun-tahun berikutnya. Ayu juga sih. Oh iya 17 pasti pecah banget bawain clap. Jujur buat gue gak penting siapa yang pave the way. Mereka tampil dengan keren aja udah pasti bikin bangga sama fans negaranya. Gue senang deh ya kalau pendengar Koreaan tuh gak ribet. Yang penting ngeliat penampilannya. Betul. Gue setuju nih sama Day6. Ayu juga cocok sih. Tapi kayaknya Ayu kalau Coachella sih kayaknya agensinya juga ngapain lah, di Korea udah cukup ya. Bukan pasarnya dia kali, tau gak sih, kayak udahlah lu cukup. Pasti lagu-lagunya masih oke loh. Di Korea aja masih lah bisa yuk, lah gitu. Kan. Udahlah yuk, puas lah, lu udah jadi CEO juga cuy. Apa sih yang lo kejar yuk gitu kan. Ngomong-ngomong filmnya Ayu nanti tayang di Cannes Film Festival. Iya. Kalau Ayu tuh the first CEO idol perform in Coachella. Ya nggak sih? Iya, atau enggak the first nation apa? The first nation apa sih istilahnya dulu? Nation sister dia. Little sister ya, the first nation sweetheart. Iya. Korea's first nation little sister. Anjay. Cool. Oke, terakhir di Instagram masih ya. ada lagi. Korean Fest. Hai Karon dan Kadita, kalau menurutku ya. Jadi jangan dijulitin nih, menurutku kan. Kalau menurutku Coachella tuh bakal ngundang grup-grup dalam tanda kutip festival gitu deh, yang tanpa make koreografi yang wow, tapi mereka bisa narik perhatian orang-orang yang ada di sana. Bukan bermaksud apa-apa, tapi stage dan audiensnya nggak cocok banget buat dance heboh gitu. Mungkin grup-grup Gen 2 cocok sih buat dijadiin ajang nostalgia atau reuni. Ya ini udah kayak 90s festival jadinya ya, Coachella ya. Iya. Setuju sih, tapi ya itu relatif sih sebenarnya. Mau dance juga asal seru juga bisa-bisa aja menurut gue. Selama ada member yang jago ngomong kayak Jessica SNSD gitu. Jadi kayak pasti akan sangat Kenapa seru. Jessica? Gitu. Tiffany lah. Sorry, Jessica and Tiffany. Jessica kan udah gak ada. Jessica and Tiffany from Girls' Generation. Iya, seru. Terima kasih buat yang udah kirim manifest. Terima kasih di Twitter dan di Instagram.